walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala jami'il ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والصحابة والتابعين وأولياء والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين، خصوصا مصنفات سلم توفيق للشيخ العلامة عبد الله بن حسين الطاهر بن محمد بن هاشم العلوي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segenap pengurus Masjid Al-Fatah yang saya muliakan, ibu bapak, saudara-saudari yang insyaallah dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kembali kita dapat melaksanakan taklim bulanan kita setelah libur kurang lebih 4 bulan. Ada 4 bulan ya. Ini malam kita lanjutkan kembali ya. Berarti setahun kita bukan 12 kali kalau gitu ya. Dipotong 3 bulan atau 4 bulan, berarti cuma 8 bulan ya. 8 kali ngaji. Itu juga kalau jam. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari sedikit banyaknya Allah jadikan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih berkenaan dengan kitab Matan Sulam Taufiq. Masih ingat sampai halaman berapa? Halaman pasal baru ya. Pasal Nawab Idul Wudu ya. Wayul Idul Wudu ya. Di sini halamannya halaman 16 ya. Itu halaman 11 tentang yang membatalkan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharaini. Faslun ay hada faslun. Di pasal baru ya Bu. Wa yulkidul wudu'a.
dan adapun yang membatalkan wudu ma kharaja minas sabilaini, apa-apa yang keluar dari dua jalan. Jadi yang membatalkan wudu adalah apa-apa yang keluar dari dua jalan. Jalan mana? Kuburi atau duburi, jalan depan dan jalan belakang. Jalan depan namanya kubur, jalan belakang namanya dubur. Jalan depan namanya kubur, bagi laki-laki namanya zakar, bagi perempuan namanya farj, atau bagi laki-laki namanya hasyafa, bagi perempuan namanya farj. Jalan belakang adalah dubur. Jadi bahasa gampang-gampangannya begini, yang membatalkan wudu segala yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang. Itu gampang-gampangannya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sebelum dilanjutkan tentang bab ini, kalau belum dijawab pertanyaannya kayaknya masih merasa ada ganjelan ini. Ada pertanyaan yang masuk baik langsung maupun melalui mereka. Pertanyaan cukup banyak ini. Ya. Jadi kalau mohon katanya dijelaskan sekali. Kalau belum dibahas, kayaknya saya masih punya nyobrang ya. Tapi untuk perkenaan ini malam terkait tentang fikih kurban. Banyak yang masuk pertanyaan tentang fikih kurban. Ini memang momennya ya, momennya malam itu Adha atau Yaumun Nahar dan Yaumut Tashrik, tentang fikih kurban. Ya. Saya ambilkan dari beberapa keterangan pada kitab Fathul Qarib dan juga syarahnya Syekh Baituri fil Fiqh. Ya. Pertanyaannya adalah, satu, bolehkah kurban untuk orang yang sudah mati atau orang yang sudah meninggal dunia? Ini sering ya pertanyaan dia. Tapi kadang-kadang pertanyaan itu pas itu ada waktunya ada lagi pertanyaan dia. Pas lagi momennya kurban ada lagi pertanyaan, padahal tahun-tahun yang lalu dibahas. Ya tapi dia ingetin lagi ya. Bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia? Bu, orang udah mati boleh dikorban kagak? Jangan. Orang mati dikorban. Ya. Jadi begini ya, keterangannya seperti ini. Orang yang sudah meninggal dunia wala yustahab dan tidak disunahkan berkurban buat orang yang meninggal dunia kecuali orang itu berwasiat. Hukum asal ya. Jadi kalau itu tentunya kudu utuh. Kalau nggak utuh kadang-kadang separuh ekor. Ini banyak ustaz berdebat sama ustaz gara-gara penyampaian muridnya sepotong. Pak Ustaz, kata guru ngomong begini, kata guru ngomong begono. Padahal penjelasannya banyak. Ya. Tidak disunahkan berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali ada wasiat. Itu hukum asal tuh, hukum asalnya. Kalau ada wasiat maka disunahkan untuk berkorban. Bahkan kalau wasiat menjadi nada, hukumnya jadi wajib. Akan tetapi saudara, ya, karena yang namanya berkorban itu diibaratkan orang yang bersedekah
dan bersedekah itu buat orang yang meninggal dunia adalah boleh, maka fajazahu hukumnya boleh dalam pandangan beberapa madhab dan beberapa kaul ulama. Jadi kita pakai berkurban untuk orang yang meninggal dunia hukumnya boleh karena diibaratkan dengan sholat. Allahumma shalli ala Muhammad. Diibaratkan dengan sedekah karena kurban itu kan seperti sedekah, namanya udhiyah. Apa sih udhiyah itu? Ya, fasul fi ahkamil udhiyah, bab pasal menerangkan tentang udhiyah. Udhiyah itu bidomil hamzah bil ashkar wa hiya ismu ma yuzbahu min na'am yawmal 'id nahar wa ayyam tasyrik. Udhiyah itu nama buat binatang hewan ternak yang dikurban pada hari Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Berarti berkurban itu berapa hari? Berapa hari? Berapa? 4. Yang pertama adalah hari Yaumun Nahar, yaitu hari Idul Adha. Kemudian 3 hari disebut dengan Ayyamu Tasyrik boleh. Jadi kita berkurban Idul Adha, dengan kurban rezekinya kayaknya ngepres kagak ada nih. Nggak sampai bongkar malamnya ada yang nganterin duit. Berarti punya duit banyak. Besoknya berkurban boleh selama 3 hari hari-hari tasyrik itu. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah al kifayah. Berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Bahkan ada yang bilang al kifayah itu hampir seperti fardhu kifayah. Jadi berkurban itu hukumnya sunnah muakkad. Dalilnya mana? Diambil Sahih Bukhari, ya. Ini potongan-potongan saja saya ambil ya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu sa'atan wa lam yudahi fala yuqarribanna musallana rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Man kana lahu sa'atan, barang siapa yang memiliki keluangan, saat bukan waktu, maksudnya keluasan, waktunya ada, rezekinya ada, tapi dia nggak mau berkorban, fala yuqarribanna musallana, kata Rasul, jangan deketin tempat sholat saya. Maksudnya dibenci sama Rasul ya. Diibaratkan jangan deketin tempat sholat ya. Jadi Rasul gedek gitu sama orang yang punya keluasan rezeki tapi nggak mau berkorban. Makanya firman Allah, fasholli li rabbika wanhar. Wanhar itu huruf rohnya harokatnya apa? Wanhar harokatnya apa? Huruf rohnya wanhar harokatnya apa? Apa? Fasholli li rabbika wanhar. Wanharnya itu harokatnya apa? Sukun. Kalau sukun berarti apa? Fi'il amr. Kalau fi'il amr berarti apa? Perintah. Al aslu fil amri lil wujub, berarti hukum asal fil amr adalah wajib bagi yang mampu. Kurban ya. Jadi sekali lagi dibolehkan berkurban untuk nama orang yang sudah meninggal dunia. Ya, apalagi ada yang namanya wasiat. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang kedua, ini pertanyaan dulu ya, pertanyaan jamaah mata belakangan ya. Pertanyaan yang masuk. Bolehkah daging kurban atau bagian dari kurban dijual? Padahal sering juga dengan ya. Tapi nggak apa-apa, yang namanya ngaji nggak apa-apa diulang lagi apa ya. Kalau bilang, oh itu lagi ngaji nggak naik-naik. Ya, kalau naik mantar pulang ke rumah. Naik pak.
Bolehkah daging kurban dijual? Ya, kita bacakan lagi dalilnya. Wala yabi'u ayyahrumu 'alal mudhihi bai'u syai'in minal udhiyati. Ini hukum asalnya, dengerin ya, hukum asal. Wala yabi'u, dan tidak boleh menjual, ayyahrumu atau diharamkan. Hukumnya haram. Apa yang diharamkan? Ya, menjual alal mudhi atas hewan kurban baik syai'in, apapun yang dijual minal mudhiyati dari hewan kurban, ailah muha, dagingnya, au syakruha, atau rambutnya, au jilduha, atau kulitnya. Ya, rambut termasuk kepala. Wa yahrumu aidan, itu juga diharamkan. Jadi menjual bagian dari hewan kurban hukumnya haram. Dengerin dulu, pembahasannya masih panjang. Ya. Lalu bagaimana? Ada panitia yang jual kulit, gitu ya? Dengerin nih. Ini suka nyinyir yang belum paham, yang ngajinya belum jauh, tapi kadang-kadang ngatain orang kurban agak dibagi segini aja. Lalu bagaimana kepanitiaan jual kulit? Nah, begini, ada yang nyinyir begini. Di zaman Rasul, berkurban itu pakai tangan sendiri. Ingat ya, karena ada yang begini, Ustaz, di zaman Rasul nggak ada panitia, di zaman Rasul nggak ada begini begitu. Iya. Jadi kalau pengen ngikutin zaman Rasul, beli kambing sendiri, beli sapi sendiri, potong sendiri, seset sendiri, bagiin sendiri. Itu zaman Rasul. Bahkan Rasul dalam satu riwayat pernah sampai memotong 100 ekor unta. Ya, 63 dipotong dengan tangannya sendiri. Dipotong ya, bukan diseset. Jadi bagaimana? Orang yang berkurban seyogyanya dia motong sendiri, dia seset sendiri, dia rencak-rencak sendiri, dia bagiin sendiri, tidak ada yang dijual. Kira-kira satu pasang nggak begitu? Nah, nih, kita ketemu jadinya, kalau kita ketemu jadi paham. Jadi kalau ada begini, masa panitia begitu, masa ini begitu, nggak ada lagi cerita di antara kita, jangan ada kesalahan di antara kita. Nah, lalu bagaimana dengan kita kurban waktunya? Kita nggak bisa motong sendiri, kita nggak bisa yang namanya itu nyeset sendiri, belah sendiri, pakai sewa orang lain. Boleh? Boleh. Hukumnya boleh. Hanya saja untuk biaya-biaya operasional tadi diambil dari hewan kurban. Kecuali saya main tabungan sapi 4 juta, tolong utuh 4 juta, buat biaya operasional saya tambahin 1 juta, cakep. Ada nggak yang ini? Makanya akad panitia, akadnya nih dijatuhkan panitia. Bapak ibu berkurban kambing jadi sapi 4 juta plus biaya operasional. Dipahami ya? Karena ada yang masuk ke saya, Pak Ustaz, 4 kali 7 kan 28. Bisa namanya. Kok saya kemarin melihat, saya tanya tukang sapi, alpakat di sapi yang 27. Sejumlahnya kemana? Nah, sampai ada yang meliti begitu. Kemana sebutannya? Nah, dia nggak paham juga. Kalau memang mau dibuang 28 juta semua, berarti masing-masing yang berkurban harus mengeluarkan biaya sendiri,
untuk biaya operasi. Nah, karena ibu bapak nggak diminta lagi, maka diambil dari kurban itu sendiri tanpa menjual daging kepala ataupun kulit. Jadi akarnya begitu. Jadi 4 juta dari sapi 7 misalkan. Nah, dibeli sapi sekian, nah ini misalkan kalau bahasa kita ongkos potong. Ongkos potong nggak boleh diambil dari daging kurban, nggak boleh. Palanya buat yang dia motong, nggak boleh. Kalau dia minta, kalau itu sebagai jual beli atau apa, nggak boleh. Kecuali hadiah boleh. Nah ini akadnya belum jelas. Jadi kalau hadiah boleh, ya. Jadi anggaplah kok biaya operasional sekian untuk ongkos potong, bahasa kita kan ongkos potong, ya. Tapi yang motong nggak boleh minta kulit, nggak boleh minta daging, nggak boleh minta kepala. Tapi kalau kita berikan sebagai hadiah hukumnya boleh. Jadi paham ya? Namanya hadiah. Sekarang bagaimana panitia? Nih, enak amat itu panitia dapat 2 bagian gitu ya. Dijelaskan lagi. Panitia tidak boleh mengambil keuntungan dari hewan kurban. Gak boleh. Termasuk panitia nggak boleh menjual daging untuk dirinya, menjual kulit kepala untuk dirinya, nggak boleh. Tapi kalau panitia dilebihkan 1 porsi, itu namanya hadiah, bukan upah. Ingat nih, panitia nggak boleh meminta upah. Coba kalau panitia diupahin, siapa yang mau dari jam 8 sampai jam 1 tangannya pada kegatelan, cuma dikasih seporsi, selalu mau upah. Tolong ini, ya. Karena nggak gampang bantu-bantu itu kan berat juga korbannya juga. Jadi panitia tidak mendapatkan upah kalau panitia dilebihkan 1 porsi atau dikasih makan, itu namanya hadiah. Tolong akadnya nanti diperjelas. Jadi tolong diperjelas, panitia nggak dapat upah. Namanya hadiah. Yang namanya hadiah, orang yang kagak kerja nggak bantuin boleh nggak dapat? Boleh nggak dapat? Boleh kalau kagak mau. Kadang-kadang udah mau pembagian jadi tidak. Pura-pura pakai kantong plastik dah. Ya, jadi gitu. Jadi namanya bukan upah, tidak ada upah dalam kurban, tapi namanya hadiah. Kepalanya direncak ada bisa, tidak bisa. Jadi hadiah boleh nggak? Boleh. Saya kadang-kadang dapat kepala 3, terima sekali sono, pengajian sono. Saya tanya, ini apa ini? Ini penghormatan buat ustadz guru tetap, namanya hadiah. Boleh nggak? Boleh hadiah. Jadi namanya hadiah. Tukang potong nih buat hadiah, abang pala 1, boleh. Namanya hadiah. Jadi nggak ada upah. Enak amat itu panitia ngupain, nggak ada. Kalau itu bahasanya ya. Karena bahasa upah dengan bahasa hadiah beda nggak? Kalau bahasa upah berarti jual beli atau bisnis atau jasa, beda. Iya. Tapi kalau hadiah sebagai penghormatan karena dia sudah membantu, itu namanya hadiah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, semua sudah selesai dibagikan. Ini ada bagaimana kulitnya, ini pernah terjadi. Hukumnya pakai hukum depan, tahu batu. Kulit nggak boleh dijual. Akhirnya Pak, kulit menumpuk membusuk berhari-hari. Dibagikan, dipotong kulit sampai rumah dibuang juga nggak dipakai. Mubadir nggak?
Innal mubadzirina kanu ikhwanul syayatin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Hukumnya jadi apa itu? Haram. Innal mubadzirina kanu ikhwanul syayatin. Mubadir itu temannya setan, dan setan sama Allah itu kafir. Akhirnya apa? Karena ini daripada mubadir sia-sia membusuk dibagiin kagak pada ini, akhirnya apa? Diperdayakan dengan biaya operasional. Tapi jangan diibaratkan jual beli untuk kurban, bukan. Jadi yang berkurban mah udah nggak ada mendapatkan uang apa-apa untuk penambahan operasi. Hukum asalnya menjual kulit adalah haram. Ingat tuh pemasar. Tapi ketika ada dalil yang membolehkan dengan dasar darurat, mubadir, kan gitu. Makanya kan fikih kan luas. Al-hukmu yadullu ma'ilati wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilah. Sesuatu yang haram bisa jadi bisa nggak jadi wajib? Bisa. Sesuatu yang haram, jangankan jadi mubah, jadi wajib aja bisa. Contoh, misalkan Ustaz Ma'ruf tersesat di gurun Sahara. Contoh, 3 hari nggak makan, dalam 1 jam lagi akan mati kalau nggak makan. Tiba-tiba ada bangke, halal haram, haram, dimakan untuk menyambung hidup, hukumnya jadi halal. Hukum tuh, jadi hukum itu mengikuti ilah. Jadi nggak ada kalau orang bilang Nabi kagak begitu. Kalau lu mau berkorban cara Nabi, lu potong sendiri, lu siangin sendiri, lu bagiin sendiri. Kesel kadang-kadang kalau ngomong gitu mulu. Kesian panitia, mana panitia lain aja. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi yang begitu kadang-kadang cara kurban yang itu. Ya, jadi pahami ya. Tuh, pahami ya. Jadi man ba'a jildan, ya, barang siapa yang menjual kulit, ya, fala udhiyatalah, menjual kulit daripada hewan kurban, fala udhiyatalah, maka dia dianggap tidak berkurban. Jadi jangan diakatkan kulit itu jual beli bukan buat kepentingan kurban, tapi semua yang terjadi untuk operasional kurban. Bisa dipahami ya? Karena lu pernah dicoba dibagi kulit, kalau nggak mau aja pernah potong numpuk, akhirnya bau busuk. Nah, jadi kayak gitu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian bolehkah daging kurban itu dijual? Nah, ceritanya ini banyak ini. Saya mencatat ini. Tapi saya takut lupa saya bawa HP tuh. Jarang-jarang saya ngaji bawa HP. Ya. Jadi bolehkah hewan kurban itu dijual? Maksudnya daging dapat kurban bolehkah dijual? Daging kurban dibagi menjadi 3. Nih, buat dirinya, buat keluarga, dan buat fakir miskin atau hamba. Jadi orang yang berkurban boleh memakan hewan kurban kecuali kurban nazar, nggak boleh. Makanya hati-hati tuh yang pada nazar ya, gua besok kalau anak gua lulus gua mau kurban. Nazar bukan? Nazar. Pas begitu anaknya lulus, dia kurban. Dikasih apa namanya kambing, pahanya, dia terima saya sayang. Itu nggak boleh. Kalau kurbannya kurban nazar. Ya. Ada nggak yang kurban nazar kira-kira? Nggak ada ya. Nazar itu mandur itu perlu disebutin. Saya bernazar akan berkurban. Kalau nggak disebutkan nazar atau nggak ada niatan yang mutlak, nggak disebut dengan nazar. Orang yang dibagikan hewan kurban dibagikan, itu hukumnya ada 2.
Yang pertama ibadah. Ya. Buat orang-orang yang kategori mampu ataupun orang yang sedang dibagi semua dibagi semua kan ya. Itu tidak boleh menjual daging hewan kurban. Tapi buat fakir miskin diperbolehkan. Ada di fakir miskin. Fakir miskin nih, misalkan ada orang fakir miskin, dia dapat kurban dari sini, dapat kurban dari sini, dapat kurban dari sana, kan gitu ya, kurbannya. Waduh, banyak banget, sampai 8 kilo dia. Akhirnya apa? Dia jual baik langsung maupun tidak langsung. Kalau dia fakir miskin, hukumnya boleh. Makanya kenapa kok hewan kurban dibagi mentah? Kenapa dibagi mentah? Karena siapa tahu nanti ada yang dimanfaatkan, begitu maksudnya. Beda dengan akikah dibagiinnya matang. Jadi kalau dia fakir miskin, maka boleh menjual bagian hewan kurban yang dia punya untuk hal yang lain. Misalnya daging banyak, bumbu kagak ada. Nah, berasnya kagak ada. Santannya gimana? Dia jual sekilo, udah biar sekilo mah gocap aja. Kalau dia fakir miskin boleh. Tapi kalau Sahroni dapat 10 kilo, jerenteng di depan diobral bocah. Wassalam. Nah, itu ya dipahami ya. Tinggal kita lihat kita pakai miskin atau bukan. Tapi kita menjarang pakai miskin ya, jarang ya. Ya, jadi kayak gitu ya. Jadi boleh bagi yang umumnya apa orang tersebut adalah orang-orang yang apa namanya itu kategori fakir miskin. Allahumma sholli ala Muhammad. Kira-kira itu pertanyaan ada 4 tadi ya. Mudah-mudahan ya kalau nggak puas maaf sih, namanya ngaji nggak pernah terpuas ya, tapi buat paham ya. Jadi yang membatalkan wudhu apa-apa yang keluar dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang. Jalan depan, misalkan air kencing, kemudian mani, berapa lagi? Ya macam-macam. Ya perempuan itu bisa haid, kemudian nifas, wiladah, ya gitu ya. Dan yang jalan belakang, rihun, tahu rihun? Angin namanya situt. Baik bentuknya rihun yang gas, bentuknya cair maupun setengah padat. Yang rihun bentuk, yang cair dicempirin. Ya, itu membatalkan wudhu. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini ya kita berkorban untuk mantap sehingga panitia pun apa namanya memberikan dan berbagi itu dengan perasaan mantap itu. Insya Alhamdulillah sudah terkumpul berapa dia? 6 ekor sapi masih ditunggu. Siapa lagi yang mau berkorban silakan ya. Nanti kalau mau bawa kambing sendiri silakan pada hari H bawa kambingnya, tapi tolong siapkan ongkos operasionalnya. Kalau enggak potong sendiri, siapin sendiri, bagi-bagiin sendiri. Ya, tapi pastilah kita berhenti semuanya. Baik, itu saja. Terima kasih. Ini malam karena pembukaan ada rasanya makan malam. Alhamdulillah. Itulah hebatnya di Al-Quran. Ngaji-ngaji, makan. Ngaji. Alhamdulillah. Terima kasih ya. Saya Imam yang sudah menyiapkan hidangan makan malamnya. Dan mudah-mudahan Allah barokah dan juga donatur-donatur yang lainnya yang sudah pada menyiapkan. Mudah-mudahan rezeki yang dikeluarkan Allah kami dengan rezeki yang berlipat ganda. Al-Fatihah. Demikian, oh ya ada satu lagi amanatnya dari Bapak Denny CS, panitia ziarah. Kalau berbaca itu marah karena video. Jadi dulu ziarah masih buka kesempatannya. Siapa yang mau ikut tanggal 3 dan 4 Agustus yang berziarah ke Cirebon, kemudian ke Pamijahan dan ke Panjalu, dan disiapkan beraneka macam
ibu-ibu juga boleh ikut kata panitia, terutama ibu-ibu yang mendampingi suaminya. Silakan daftar duluan dan pesan panitia. Ini pesan panitia ya. DP-nya juga jangan lupa. Katanya ini masa nyampein doang saya mah. Kalau saya panitianya mah saya bebasin, nggak usah bayar. Ya, transfer aja. Ya, gitu ya. Ya udah langsung masuk saja. Dibacain deh, udah. Dengerin. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa aqina bit taqwa wa jamilna bil 'afiyati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah lana futuhal 'arifi wa faqina fi din wa yarzuqna kamalil qasriyatin. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ikramul malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai ngaji ya, jangan pulang dulu, makan bareng